Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kompensasi iklim dan lingkungan kerja pada perilaku keorganisasian. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Apa sih itu kompensasi? Dalam perilaku keorganisasian, kompensasi merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang mempengaruhi perilaku keorganisasian. Nah, kompensasi ini tidak hanya dilihat sebagai imbalan finansial yang diterima oleh karyawan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk penghargaan non finansial. Seperti yang kita ketahui, kompensasi itu merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi motivasi dan kinerja karyawan. Kompensasi mencakup gaji, insentif, bonus, serta berbagai bentuk penghargaan non finansial seperti pengakuan, kesempatan pengembangan karir, dan fasilitas kerja. Nah, tujuan dari sistem kompensasi yang efektif ini adalah untuk menarik, mempertahankan, dan memotivasi karyawan, serta memastikan bahwa mereka merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil. Nah, dalam konsep perilaku keorganisasian, kompensasi juga terkait dengan teori motivasi seperti teori kebutuhan Maslow dan teori dua faktor Herzberg yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar dan pencapaian kepuasan kerja. Studi kasus yang akan saya berikan yaitu mengenai kompensasi dan motivasi karyawan di PT Maju Jaya. PT Maju Jaya merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi barang-barang rumah tangga yang memiliki lebih dari 500 karyawan yang bekerja di berbagai divisi. Nah, selama beberapa tahun terakhir, perusahaan mengalami peningkatan penjualan yang signifikan. Namun, tingkat kepuasan dan motivasi karyawan menunjukkan penurunan. Divisi Sumber Daya Manusia PT Maju Jaya menerima banyak keluhan terkait kompensasi, yaitu yang pertama, gaji yang tidak kompetitif, yang kedua, kurangnya insentif, lalu yang ketiga, bonus yang tidak transparan. Nah, divisi SDM memutuskan untuk melakukan survei internal guna memahami lebih baik masalah yang dihadapi oleh karyawan. Nah, hasil survei menunjukkan bahwa karyawan merasa gaji mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan merasa tidak ada insentif yang mendorong mereka untuk bekerja lebih keras. Berdasarkan hasil survei tersebut, PT Maju Jaya melakukan beberapa langkah perbaikan, yaitu yang pertama, merevisi struktur gaji, lalu yang kedua, menerapkan sistem insentif, dan yang ketiga, transparansi bonus. Nah, setelah 1 tahun implementasi, PT Maju Jaya melihat peningkatan yang signifikan dalam motivasi dan kepuasan karyawan. Survei lanjutan menunjukkan bahwa 80% karyawan merasa puas dengan gaji dan insentif yang diberikan, serta merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih dengan baik. Dari studi kasus tersebut, dapat kita simpulkan yaitu pentingnya kompensasi yang adil dan kompetitif dalam mempengaruhi motivasi dan kepuasan karyawan. Dengan memperbaiki struktur gaji, memperkenalkan sistem insentif yang adil, dan meningkatkan transparansi dalam pemberian bonus, perusahaan berhasil meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan yang pada akhirnya berkontribusi pada keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu mengenai iklim. Nah, iklim pada perilaku organisasian yaitu mengacu pada persepsi kolektif karyawan tentang lingkungan kerja mereka, yang mencakup aspek-aspek seperti budaya, struktur, kebijakan, dan praktek-praktek manajerial. Nah, iklim ini mempengaruhi motivasi, kepuasan kerja, produktivitas, dan komitmen karyawan terhadap organisasi. Studi kasusnya yaitu mengenai pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja karyawan di PT Maju Jaya.
Nah, PT Maju Jaya merupakan sebuah perusahaan teknologi yang bergerak di bidang perkembangan perangkat lunak. Nah, sejak berdiri 5 tahun yang lalu, perusahaan ini mengalami pertumbuhan yang pesat. Namun dalam beberapa bulan terakhir terjadi peningkatan turnover karyawan dan penurunan kerja tim. Manajemen perusahaan mulai khawatir bahwa iklim organisasi yang ada tidak kondusif bagi karyawan, sehingga mempengaruhi motivasi dan kinerja mereka. Beberapa karyawan mengeluhkan adanya komunikasi yang kurang efektif, kurangnya penghargaan atas pencapaian, dan kurangnya kesempatan untuk berkembang. Sehingga hal tersebut berdampak turnover, penurunan produktivitas tim, dan moral karyawan. Nah, manajemen memutuskan untuk mengadakan serangkaian workshop dan pelatihan dengan fokus pada komunikasi yang efektif, penghargaan dan pengakuan, pengembangan karir. Nah, setelah 6 bulan dilakukan evaluasi dan ditemukan beberapa perbaikan, yaitu turnover menurun menjadi 7%, kinerja meningkat 15% dari periode sebelumnya, serta moral karyawan meningkat menjadi 75%. Kesimpulan yang dapat kita ambil jadi dari studi kasus yang sudah saya berikan yaitu iklim organisasi yang positif berperan penting dalam meningkatkan kinerja dan kepuasan karyawan. Komunikasi yang baik, penghargaan yang adil, dan kesempatan pengembangan diri yang jelas dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung sehingga mengurangi turnover dan meningkatkan produktivitas. Yang terakhir yaitu mengenai lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan faktor krusial dalam perilaku keorganisasian yang mempengaruhi interaksi, produktivitas, dan kepuasan karyawan. Nah, dalam konteks ini, lingkungan kerja tidak hanya mencakup aspek fisik seperti tata ruang dan fasilitas, namun juga aspek sosial dan budaya yang ada dalam organisasi. Nah, pemahaman tentang bagaimana lingkungan kerja berpengaruh terhadap perilaku individu dan kelompok membantu manajer dalam menciptakan suasana kerja yang positif, meningkatkan motivasi, dan memfasilitasi kolaborasi. Berikut merupakan studi kasus mengenai lingkungan kerja di perusahaan sejahtera. Perusahaan sejahtera merupakan perusahaan teknologi yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak, yang dalam beberapa bulan terakhir manajemen perusahaan mulai memperhatikan penurunan produktivitas dan peningkatan turnover karyawan. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, manajemen memutuskan untuk menganalisis lingkungan kerja di perusahaan. Setelah melakukan survei dan wawancara dengan karyawan, terdapat beberapa masalah utama dalam lingkungan kerja. Yang pertama, kurangnya komunikasi, tekanan kerja tinggi, dan kurangnya pengakuan. Nah, lingkungan kerja di perusahaan sejahtera ini tampak kurang mendukung kesejahteraan karyawan. Ketidakpuasan terhadap komunikasi, beban kerja, dan pengakuan berkontribusi pada rendahnya motivasi dan berproduktivitas. Ini menunjukkan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung. Kemudian, manajemen mengimplementasikan beberapa langkah untuk memperbaiki lingkungan tersebut. Antara lain, meningkatkan komunikasi, pengelolaan beban kerja, dan memberikan pengakuan. Nah, setelah beberapa bulan menerapkan perubahan tersebut, survei lanjutan menunjukkan peningkatan signifikan dalam kepuasan kerja dan produktivitas karyawan. Tingkat turnover juga menurun, dan karyawan merasa lebih terlibat serta dihargai. Dari studi kasus yang tadi sudah dijelaskan, dapat kita ambil kesimpulan yaitu lingkungan kerja yang sehat dan mendukung sangat penting untuk keberhasilan suatu organisasi. Dengan mendengarkan masukan karyawan dan menerapkan perubahan yang relevan, perusahaan sejahtera akhirnya berhasil menciptakan suasana kerja yang lebih baik yang berdampak positif pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, teman-teman, dari ketiga materi yang sudah saya jelaskan, yaitu mengenai kompensasi, iklim, serta lingkungan kerja, itu ketiganya merupakan hal yang sangat penting ya dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan untuk keberlanjutan perusahaan atau organisasi tersebut.
Itu dia penjelasan materi mengenai kompensasi iklim serta lingkungan kerja yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Thanks for watching.